Indonesia merupakan negara yang sangat berprestasi. Dan kita juga mengharapkan prestasi bukan hanya dalam bentuk misalnya olahraga, tapi ada satu bidang juga yang sangat membanggakan. Beauty pageant Indonesia yang diakui di tingkat internasional. Salah satunya tentu saja ketika mengikuti Miss Universe. Dan kita juga tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Miss Universe Indonesia sudah digelar. Namun sayangnya terdapat kisruh selepas perhelatan dari Miss Universe Indonesia. Seperti apa kisruhnya kita akan lihat dulu yang satu ini. Terlebih dahulu kami dari Pagi-Pagi Ambiar mengucapkan selamat untuk para pemenang, termasuk juga Fabian Nicole yang akan mewakili Indonesia di Miss Universe. Dan kami tegaskan bahwa tentu saja di sini kita jelas bukan mempermasalahkan siapa pemenangnya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa dari CEO Miss Universe Indonesia termasuk Visual Director Miss Universe Indonesia memutuskan untuk mengundurkan diri dan terjadi pelaporan dari beberapa finalis dengan dugaan pelecehan seksual. Pagi-Pagi Ambiar kita akan hadirkan beberapa orang di antaranya dari mantan Visual Director, mantan CEO Miss Universe Indonesia, termasuk juga ada provinsi atau Province Director, dan juga termasuk dari finalis dari Miss Universe Indonesia. Kita hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Sobat Ambiar, khususnya untuk pageant lovers dari portal-portal pageant atau menyaksikan secara langsung pasti sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kemudian menjadi tanda tanya dalam diri sendiri, termasuk ketika pada akhirnya dari mulai CEO Miss Universe Indonesia, visual directornya mengundurkan diri, termasuk juga ada 2 orang yang merupakan director dari Provinsi Jawa Barat dan juga Bali memutuskan untuk mengundurkan diri juga, dan ada dari beberapa finalis yang akhirnya speak up atas apa yang terjadi. Tapi sebelumnya kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir, sudah datang. Untuk lebih memperkenalkan diri pada Sobat Ambiar, boleh dikasih tahu ini namanya siapa, kemudian jabatannya kemarin sebagai apa? Iya, saya Sally Giovanni dari Provincial Director Miss Universe Indonesia Bali. Oke, baik. Professional Director dari Bali ya? Betul. Selanjutnya? Oke, selamat pagi. Saya Province Director Jawa Barat, Rizky Ananda Musa. Oke, baik. Director dari Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya? Halo, saya Rati Widiarta, salah satu finalis dari Miss Universe Indonesia. Welcome, Rati. Halo, saya Lola Nadia Larasati, salah satu finalis dari Miss Universe Indonesia. Lola dari daerah? Bali. Bali. Berikutnya. Halo, saya Jelita, saya salah satu mantan dari finalis of Miss Universe Indonesia dari Jawa Barat. Jawa Barat, dan siapa yang kenal dia? Fotografer kondang tanah air. Halo, saya Rio Motret, saya mantan Visual Director Miss Universe Indonesia. Dan selanjutnya. Halo, saya Eldon Wang, saya adalah mantan atau former CEO of Miss Universe Indonesia. Mantan CEO Miss Universe Indonesia. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Silakan boleh duduk sambil kita akan ngobrol-ngobrol dan mencari tahu sebenarnya apa yang dirasakan, kemudian juga ada pelaporan ke pihak kepolisian yang membuat kita semua bertanya-tanya sebenarnya apa yang dilaporkan dan apa keluhannya. Tapi sebelum kita menuju ke pelaporan pihak kepolisian dari para finalis Miss Universe Indonesia, saya mau nanya dulu untuk Eldon Wang dan juga untuk Rio Motret, karena kan berperan besar sekali di Miss Universe Indonesia sebagai mantan visual director dan juga mantan CEO. Apa alasan pada akhirnya mengundurkan diri dari Miss Universe Indonesia? Oke, jadi aku clearin, sebenarnya kita bukan mengundurkan diri, tapi masa kontrak kerja kita sudah habis pada saat Grand Final. Jadi ya sudah, karena Grand Final sudah selesai, tugas kita pun sudah selesai dengan baik. Saya tidak mau melanjutkan lagi kontraknya, jadi saya mengumumkan di Instagram saya bahwa baik-baik ya, tanpa ada unsur provokasi. Saya bilang terima kasih sudah mengangkat saya menjadi visual director, jadi saya mau pamit. Baik-baik, captionnya pun juga aku tulis terima kasih Miss Universe Indonesia.
Jadi mungkin itu giringan opini ya bahwa kita itu mengundurkan diri, padahal bukan. Kontraknya sudah habis. Tidak mau diperpanjang. Tidak mau diperpanjang. Alasan tidak mau diperpanjang. Karena saya pengen fokus juga kepada karir saya sendiri. Karena kan kebetulan memang mengurusi Miss Universe ini juga menguras otak banget dan waktu. Gitu. Jadi kerjaan aku pun juga karena banyak. Aku merasa kayak lebih baik aku concern ke kerjaan aku kembali. So oke, kita luruskan. Bukan mengundurkan diri, tapi kontrak memang sudah habis. Yes, betul. Kalau Aldon Wang sebagai CEO, mantan CEO Miss Universe Indonesia, alasannya apakah sama? Tidak melanjutkan kontrak atau ada alasan lain? Saya memang ingin fokus dan menenangkan diri di back in my hometown in Surabaya juga. Saya ingin fokus ke karir saya yang lama dengan diam-diam, maksudnya tenang lah, seperti itu, peaceful. Dan saya juga sama dengan Rio, saya mengakhiri semuanya juga dengan posting yang dengan tulisan yang sangat peaceful ya, dengan damai, dan juga semua sudah tahu bagaimana cara saya mengakhiri semuanya. Saya mau pulang baik-baik, tapi ternyata nama kami berdua tercatut dalam kasus ini. Nah, ini yang perlu kita clearkan bahwa kita berdua itu tidak ada di lokasi seperti itu. Oke, baik. Saya mau nanya dulu sebelum tentang kasus ini. Iya. Tadi ada kalimat mau menenangkan diri. Apa yang membuat Aldon Wang merasa tidak tenang? Ya karena memang untuk pekerjaannya mungkin memerlukan menguras banyak energi, pastinya saya butuh healing juga. Dan mungkin perbedaan visi kali ya. Perbedaan visi, baik. Saya sebagai pageant lovers, saya juga penasaran sekali. Ketika pada akhirnya ada sebuah statement di mana tinggi minimal untuk para peserta ini tiba-tiba berubah ya. Ada statement seperti itu. Betul. Why? Jujur saja untuk peraturan baru ini dibuat setelah kami keluar dari Miss Universe Indonesia. Jadi kami tidak tahu bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Siapa yang membuat keputusan untuk merubah tinggi minimal Miss Universe Indonesia? Kayaknya tercantum di situ ya, bahwa di situ ada nama orangnya, dan tertulis juga di situ adalah dia national director dan owner. Jadi aku rasa netizen pun bisa melihat sendiri tanpa harus kita sebutkan namanya. Kapankah perubahan tinggi minimal Miss Universe ini dilontarkan di publik? Apakah setelah Grand Final Miss Universe Indonesia? Setelah. Berapa hari setelah? 3 hari. 3 hari setelah kami mundur. Oke, baik. Untuk para director dari Provinsi Jawa Barat, Kak Rizky, Mbak Sally, melihat adanya perubahan standar tinggi minimal 3 hari setelah Grand Final, melihatnya seperti apa? Karena dari daerah masing-masing jelas sudah mempersiapkan yang terbaik, baik dari tinggi badan juga secara tinggi badan minimal dari awal yang sudah ada batasan atau aturannya. Kalau dari Mbak Sally seperti apa melihatnya? Ya, saya kaget dan merasa ini aneh ya. Masa ada perubahan aturan itu diumumkan setelah acara Grand Final dan sudah ada pemenangnya, ya kan? Itu bukan cuma di rule, tapi dihilangkan. Jadi nggak ada batas minimum tinggi badan. Jadi berarti saya nih yang 150 cm juga bisa dong. Begitu, itu kan bukan pageant ya, maksudnya tuh. Jadi aku kayak kecewa banget gitu. Kayak selama ini kita sia-sia dong. Kita udah audisi roadshow to kampus, pilih yang sesuai dengan kriteria. Terus ini berarti pemenang yang mengikuti. Harusnya kan pemenang yang mengikuti aturan. Ini sekarang aturan dirubah karena sudah ada pemenangnya. Organisasi yang mengikuti pemenang. Iya, betul. Oke, kalau dari seorang Teh Rizky sendiri sebagai Director Provinsi Jawa Barat, pada akhirnya nanti kalau ada lagi Miss Universe Indonesia 2024, apakah masih berkeinginan untuk mengikut sertakan, mencari bibit dari Jawa Barat untuk ikut serta di Miss Universe Indonesia tahun berikutnya? Kan saya udah mundur. Berarti tidak akan ada Kami semua Provinsi Director Bali, Jawa Timur, Jawa Barat itu sudah menyatakan mundur. Semuanya. Jadi hanya ada 3 Provinsi Director sekarang tuh. Dan kita semua sudah sepakat untuk mundur. Kenapa mundur? Memang banyak sekali hal-hal yang tidak satu jalan dengan kami. Dari awal ya. Misalnya? Banyak, mulai dari peraturan yang tidak berubah-berubah, tidak jelas. Lalu juga itinerary anak-anak yang baru dikasih 1 hari sebelum karantina. Terus kontrak dan sebagainya. Karena saya harus yakin anak saya mau dikirim ke nasional, saya harus lihat kontraknya bagaimana. Memberatkan
perempuan apa tidak, begitu kan? Nah, kita sampai meeting ya kok. Kita sampai meeting di Bandung, semua yang dari Jawa Timur pun datang, tapi tidak ada penyelesaian yang terbaik untuk kita semua. Maksudnya win-win solution. Seperti itu. Kalau Teriski sebagai director dari Jawa Barat, apakah sempat menanyakan secara langsung kepada owner atau pemilik lisensi Miss Universe Indonesia bahwa adanya terjadi perubahan tinggi badan? Saya di blok. Di blok apanya? Telepon. Semua Dia di blok. kita udah nggak bisa lagi menghubungin, makanya kita lewat media sosial karena udah tidak karena kita bisanya komunikasi ya lewat media sosial aja, dan itu pun tidak dibalas. Komunikasi memang sudah tidak ada karena sudah di blok ya. Kita mau kasih lihat ada satu artikel, ini dia yang akhirnya menjadi viral juga di media sosial yang terjadi. Ada dugaan seperti ini. Finalis Miss Universe Indonesia bongkar pelecehan saat body check, diraba dan difoto tanpa busana. Oke, buat Rati, Lola dan juga Jelita, mungkin boleh diceritain sama kita what happened, apa yang terjadi sampai akhirnya kalian merasa ini harus dilaporkan ke pihak polisi. Kalau Rati sendiri. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin ini dari pengalaman aku ya, karena emang setiap finalis mempunyai pengalaman yang berbeda. Jadi waktu itu kita disuruh fitting evening gown untuk grand final karena kebetulan itu masuk TV kan grand finalnya, jadi harus urus sensor katanya. Dan saat kita masuk ke ruangan fitting yang cuman dibatasi oleh bilik kayu di sebuah ballroom, di situ banyak sekali orang. Jadi bukan cuma orang desainer doang, tapi orang-orang yang sebenarnya nggak punya kepentingan untuk berada di situ. Jadi aku waktu itu masuk ke sana sekitar kurang lebih ada 10 orang, dan itu bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Dan di situ saya dipaksa untuk menanggalkan semua busana kecuali celana dalam. Dan di situ saya juga disuruh melakukan beberapa pose, seperti salah satunya, pose ngangkang seperti itu untuk angkat satu kaki. Dan saat disuruh putar balik, bagian celana dalam saya diintip, dan itu saya merasa sangat risih dan tidak nyaman. Tapi banyak juga saya dengar komen, kenapa tidak kabur aja langsung, atau kenapa kita tidak melawan. Dalam posisi tekanan seperti itu, saya jujur bingung untuk ngapain. Jadi menurut saya stop victim blaming, karena di situ kita juga emang semuanya bingung untuk ngapain, apalagi kita berada dengan orang yang mempunyai otoritas seperti itu dan tidak semudahnya untuk menolak. Oke, kalau Lola yang kamu alami seperti apa? Jadi saya adalah salah satu korban yang dimana saya difoto. Jadi terdapat 5 korban yang difoto karena masing-masing dari kami memiliki bekas luka. Kalau saya sendiri, saya memiliki tato di dalam badan saya kan. Nah, saat itu mereka memang berkedok untuk fitting, which is saat itu baju saya itu sudah selesai, gaun saya. Terus saya tanyakan kembali, tapi kan Kak, gaun saya sudah selesai. Terus mereka bilang, oh nggak apa-apa, fitting lagi sekali lagi. Baik, jadi agendanya yang kamu ketahui saat itu adalah fitting? Malah nggak ada di rundown sebenarnya. Oke, kemudian terjadilah body check. Sebetulnya body check barangkali hal yang biasa ya. Correct me if I'm wrong, koreksi saya kalau salah. Body check dalam pageant, untuk beauty pageant hal yang biasa, tapi ada batasan-batasan tertentu. Ya kan? Kamu difoto saat itu? Iya, saat itu saya difoto. Jadi begitu saya masuk dalam bilik itu, di dalamnya itu terdapat 2 laki-laki dan 4 perempuan. Oke, baik. Ketika body check dan kamu difoto, apa yang masih menempel di tubuh kamu? Hanya pakaian dalam bagian bawah. Oke, buat Rio Motret, kita posisikan sebagai seorang fotografer, bukan sebagai seorang visual director. Yang kita yakin juga pasti pernah tentu saja untuk meng-capture momen-momen seperti ini. Wajar atau tidak untuk proses body check di foto hanya dengan menggunakan penutup atau bagian bawah saja, bagian atas dibuka, betul-betul terbuka. Itu tidak wajar, karena kalau menurut saya prosedur body check itu memang ada di dunia pageant. Teman-teman saya kebetulan juga banyak, ada yang memiliki pageant juga, ada juga yayasan-yayasan lain yang memberikan informasi tersebut, bahwasannya kalau mau ada body check itu harus di ruangan tertutup rapat. Betul. Dan dicek oleh perempuan yang berjenis kelamin sama
dan juga kompeten di bidang medis. Betul. Gitu. Lalu tidak boleh ada proses foto memoto, tidak boleh ada CCTV, dan tidak boleh ada orang lain yang nontonin. That's it. Hanya dicatat bagian-bagian mana yang mungkin sekiranya ada tato, ada luka, atau mungkin ada koreng gitu. That's it. Kalau di foto itu tidak boleh. Oke, baik. Tapi di situ Rio sebagai seorang visual director, yang artinya memang mengurusi juga tentang secara gambar, look, foto ataupun juga video. Apakah mengetahui ada proses body check, kemudian ada foto ketika proses body check tersebut? Jujur kita orang dalam aja ya, panitia aja kita lihat di rundown tuh tidak ada. Tidak ada. Jadi aku kenapa bisa nggak ada di lokasi? Saya lagi ada di kamar karena kan ini di hotel. Okay. Saya lagi ngedit. Karena saya lihat rundown itu adalah fitting dan koreo, betul ya? Iya. Fitting dan koreo. Koreo. Tiba-tiba saya mendengar komplainan ada anak yang menangis, ketakutan sampai gemeter dan melaporkan kepada ibu-ibunya ini bahwa mereka difoto dan dibuka pakaian dalamnya dan disaksikan oleh cowok-cowok juga. Lalu saya turun ke bawah segera karena kan saya merasa ini sesuatu yang tidak pantas gitu ya. Ternyata Elwan sudah duluan meluncur. Elwan nggak ada di lokasi juga. Elwan meluncur menegur pihak yang memotret itu. Oke. Kemudian dia menyuruh untuk, karena dia CEO, dia punya kuasa untuk menyuruh menghapus. Karena kan kita mau melindungi ini kan foto-foto privacy gitu kan. Kemudian akhirnya kita kumpulkan cewek-cewek ini, kita suruh mereka lihat, ini kan ada foto-fotonya nih, dihapus ya. Tapi memang pada saat di foto itu mereka tidak melihat fotonya seperti apa, karena kan nggak dikasih lihat handphonenya, dan pada saat dihapus cuma thumbnail, berupa thumbnail. Jadi mereka insecure. Pasti. Dan ada jarak 2 jam sampai 4 jam. Lola 4 jam ya? Aku urutan pertama sih. Dia urutan pertama. awal-awal. Jadi kamu berasumsi apapun bisa terjadi ya? Apapun, Yes. ya. Oke. Tapi kalau gitu siapa yang fotoin mereka? Dia jabatannya COO di Miss Universe Indonesia. Dan oke, Mas Elwan sebagai mantan CEO, inisiatif siapa? Body check ada di foto-fotoin juga? Inisiatif yang bersangkutan, karena saya tidak tahu dan pada saat itu juga saya tidak ada dalam lokasi. Yang bersangkutan diduga adalah owner atau siapa? Atau COO-nya? COO-nya. Tapi dengan catatan, coba tanya ke finalis saja ya. Dia ada mengatakan ini untuk dilaporkan kepada Pihak atas. Tapi saya penasaran, body checking ini dilakukan berapa hari sebelum final? Atau 2 hari. 2 hari sebelum. 2 hari sebelum. Harusnya gimana ya, kan harusnya kan pertama kali karantina di body check dulu gitu. Baik, nanti kita akan bahas lagi, tapi kita juga penasaran dengan postingan seorang Rio Motret di media sosial beberapa waktu yang lalu. Kenapa kalian sibuk teleponin finalis satu-satu dan bilang gak boleh buka mulut? Mereka perempuan loh, dan mereka harus dihormati dan dihargai, bukan diintimidasi seperti ini. Di mana hati lo? Demi menyelamatkan perusahaan bobrok lo, sampai lo tega merendahkan derajat seorang wanita. Mau fitnah saya apalagi? Mau bilang saya yang fotoin kasus itu? Hello, semua di sana punya mata. Cek aja CCTV sekalian. Kesabaran saya udah tinggal dikit lagi ya. Ini nggak usah playing victim. Jadi sudah diluruskan bahwa bukan Rio Motret yang mengcapture atau memfoto mereka, tapi ada COO-nya di situ yang katanya akan melaporkan kepada atasannya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Kalau dari seorang JJ atau Jelita sendiri, yang kamu alami seperti apa? Kalau dari pengalaman saya pribadi, saya salah satu finalis yang pertama untuk body checking. Pertama dikabarinnya tuh, ayo Jelita fitting evening gown. Lalu pas saya ke dalam masuk, ternyata saya disuruh melepaskan seluruh busana saya dan pakaian dalam bagian atas. Di situ saya karena kaget, shock, karena di situ ruangannya sangat sempit, terus banyak orang dan ada beberapa pria di dalam ruangan itu. Lalu saya menutup bagian atas saya. Lalu saya dibentak, dimarahi Kak. Dan saya shock kenapa saya dibentak, dimarahi. Katanya, gimana kamu ini Jelita mau dikirim ke kompetisi luar negeri, di sana kamu akan tanpa busana di depan banyak orang, seperti itu. Jadi di situ saya sebagai finalis tertekan karena takut ini H-2 grand final kan. Takut sebagai penilaian, jadi saya hanya bisa ya udah mengikuti aturan body checking, lalu disuruh angkat kaki satu, dilihat bagian bawah dan dinilai. Dan untuk beberapa finalis juga, dan saya termasuk, agak ada body shaming
So jadi benar-benar mental banget sih Kak. Di saat 2 hari sebelum malam final, ini pertanyaan sedikit dari saya. Apakah kalian langsung bilang kepada bunda-bunda kalian, langsung laporkan itu terjadi? Ya, hari itu juga saya menerima telepon anak dari Provincial Director Bali tuh nangis-nangis gemeteran. Saya tanyakan kenapa gitu. Iya ini tiba-tiba bilangnya fitting, nggak ada di rundown, tiba-tiba kok ditodong suruh body checking gitu. Terus kenapa aku bilang gitu? Iya tapi aku disuruh buka semuanya. Lalu apa yang dilakukan? Oh aku langsung komplain dong ke grup. Aku komplain ke grup. Terus yang hanya menanggapi adalah Ko Eldon sebagai CEO gitu kan. Terus saya langsung japrik Koryo juga. Saya bilang, kok tolong itu fotonya dihapus. Koryo bilang, kita bawa polisi. Iya, aku udah sampai ancam kayak gitu. Karena maksudnya nggak ada respon kan awalnya. Terus Koryo langsung, aku nggak tahu gitu kan. Sebentar aku lihat, aku cek kayak gitu kan. Pokoknya saya minta dihapus berkali-kali ya. Saya telepon begitu. Jadi saya cuma menerima bukti video bahwa itu udah dihapus. Tapi kan itu setelah berjam-jam, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi saya juga sempat tanya ke sahabat saya yang punya ajang kecantikan, malah tidak melakukan body checking. Tapi kan Karen di sana sebagai juri juga ya, di malam crowning moment ya, maksudnya ketika malam grand final Miss Universe Indonesia. Ketika sebagai seorang juri ada catatan khusus gitu nggak sih Karen? Nggak sih. Tapi sebelumnya ya, kalau saya di sini memang mewakili representatif daripada Jury Brand yang menjadi sponsor utama untuk Crown dan Jury Miss Universe Indonesia. Jadi sebenarnya saya dipanggil di sana tuh 3 hari, 1 hari setelah saya coaching terakhir buat Miss Universe Indonesia. Jadi saya pun menjadi coach mereka. Pengajaran yang saya berikan itu kan hanya sebatas how to find your personal style, karena saya sebagai stylist. Nah di sana sih sebenarnya kami yang diminta sebagai juri di sini tidak ada catatan sampai ke body checking. Berarti tidak ada notes hasil body checking masing-masing finalis? Tidak ada, dan juga tidak ada notes tentang tinggi badan. Tapi beberapa jam sebelum kami duduk di meja juri, memang dari National Director mendatangi kami dengan ruangan tertutup dan mereview 30 finalis kepada kami sebagai juri, diberitahukan masing-masing siapa mereka, dari mana mereka, dan background checknya mereka. Masih wajar ya? Iya. Jadi memang di saat di dalam ruangan tertutup itu sudah ada 6 nama besar yang menjadi kriteria dan kualifikasi terbaiknya Miss Universe. 6 tersebut ini adalah ya mereka yang masuk di dalam 5 besar ini, dan ada 1 yang tidak masuk. Nah, namun dari National Director cuma mengatakan bahwa 6 besar ini mempunyai kriteria yang seharusnya kami sebagai juri juga mempertimbangkan mereka masuk di dalam 6 besar. Dengan menceritakan background mereka dan siapa mereka dan kualifikasi kriteria mereka terbaik. Saya setuju kalau sebagai juri. Karena kenapa saya setuju? Saya bilang, wow, mereka ini mempunyai aura bintang, mereka mempunyai aura Miss Universe sesungguhnya, dan mereka layak untuk menjadi 6 besar. Baik. Dan tapi tidak ada sampai ke notes body checking, hasilnya seperti apa, tidak ada ya. Tapi kayaknya kalau misalnya seorang National Director siapapun itu menceritakan background 30 dari finalis itu hal yang wajar ya. Karena penilaian adalah on dan juga off stage. Tapi kita mau kasih lihat juga ini satu artikel, tolong ditanggapi pada akhirnya inilah yang dilakukan oleh mereka yang merasa menjadi korban. Korban dugaan pelecehan Miss Universe Indonesia 2023 datangi Polda Metro Jaya. Nanti kita akan bahas pelaporannya seperti apa dan pasal apa yang kira-kira bisa dikenakan kepada mereka pihak terlapor. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.